di dalam kekekalan yang sunyi. Sebelum bumi dan bintang dicipta, ada firman, en archean hologos. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Dan firman itu adalah Allah. Tapi ingatlah, Allah itu roh, tak berubah, tak bisa mati. Tak seorang pun melihat Bapa kecuali Dia yang turun dari sorga, Anak itu sendiri. Yohanes pasal salenta ayat 2, Yohanes pasal 6 ayat 46. Maka firman itu menjadi daging, kai hologosar egeneto, dan firman itu telah menjadi daging. Bukan Elohim yang berubah menjadi manusia, melainkan firman yang keluar dari Allah. Mengambil rupa hamba, disunat sebagai tanda perjanjian, bukan karena ia ciptaan, tapi karena ia ikut masuk ke dalam sejarah manusia. Yohanes pasal 1 ayat 4, Yohanes pasal 2 ayat 7. Sunat adalah perjanjian antara Tuhan dan Abraham, perjanjian darah daging manusia, bukan bagian dari hakikat Allah yang kekal. Maka Yesus berdoa, bukan kepada dirinya sendiri, tapi kepada Bapa di sorga yang mengutusnya. Bapa, muliakanlah namamu. Dan suara dari sorga berkata, aku telah memuliakannya. Ia tidak berbicara kepada dirinya, sebab kasih itu nyata dalam relasi antara sang pengutus dan yang diutus. Yesus berseru di Taman Getsemani, Bapa, jikalau boleh, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Apakah itu monolog seorang aktor? Tidak, itu doa dari sang firman yang taat sepenuhnya sebagai manusia. Ia menyerahkan nyawanya kepada Bapa, bukan kepada dirinya sendiri. Sebab roh tidak bisa mati, tapi tubuh daging itulah yang ditumpahkan sebagai korban. Yang menjumpai Abraham di padang Mamre, bukan Bapa yang turun, tapi Tofani dari sang firman, Kristus sebelum inkarnasi. sebab yang lahir di Betlehem disebut Kristus Tuhan. Kristus, Mesias yang dijanjikan Daniel pasal 7 ayat 13. Anak manusia yang datang dengan awan kemuliaan. Dan kini, ia berjalan ke kayu salib. Daging yang suci itu ditikam. Darah itu menetes ke tanah yang ia ciptakan. Tapi roh di dalamnya tidak mati. Sebab Elohim tidak bisa mati. Yang mati adalah tubuh firman, korban yang sempurna, yang ditinggikan di atas segala nama. Di kayu itu kasih dan keadilan bertemu. Firman menyerahkan nyawa kepada Bapa, dan Bapa memuliakan Anak. Maka genaplah, Genaplah bukan Elohim yang disalib, tapi firman yang menjadi manusia, supaya manusia yang fana
pada hari itu, ketika nafiri terakhir berbunyi, kita akan diubah dalam sekejap mata menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Dan kini ia berjalan ke kayu salib. Daging yang suci itu ditikam, darah itu menetes ke tanah yang ia ciptakan. Tapi roh di dalamnya tidak mati, sebab Elohim tidak bisa mati. Yang mati adalah tubuh Firman, korban yang sempurna, yang ditinggikan di atas segala nama. Di kayu itu, kasih dan keadilan bertemu. Firman menyerahkan nyawa kepada Bapa, dan Bapa memuliakan Anak. Maka